Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi walau melalui daring ya teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul lagi melalui secara daring. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak dosen pengampu Ahmad Zainul Ibad MPD, kemudian teman-temanku seperjuangan. Pada mata kuliah metodologi studi Islam kali ini saya akan membahas tentang studi Islam dengan pendekatan antropologi. Sebelumnya perkenalkan dulu saya dari kelompok 11. Kelompok saya itu ada Kagum Aris Nandang, kemudian Mas Anhar. Kemudian kebetulan Mas Anhar ada izin jadi nggak bisa hadir. Oke, yang pertama jadi insya Allah saya sendiri yang kelompok tapi sendiri. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang studi Islam dengan pendekatan antropologi. Latar belakangnya yaitu pada masa kolonialisme. Latar belakangnya itu bermula ketika para kolonialisme Eropa yang datang ke bangsa Turki ya teman-teman. Jadi mereka itu melakukan sebuah penelitian tentang fenomena kebudayaan orang-orang timur. Jadi mereka melakukan penelitian itu untuk mengetahui karakteristik dari mereka. Tujuannya untuk bisa menciptakan strategi agar bisa menguasai wilayah mereka, wilayah jajahan mereka. Namun seiring dengan memudahnya kolonialisasi, bangsa Arab yang tadinya juga atau bangsa Timur yang tadinya juga nggak percaya atau tidak setuju atau tidak beranggapan bahwa antropologi hanya akan menodai agama, namun seiring dengan perkembangan zaman, mereka para ilmuwan Timur itu beranggapan bahwa antropologi bisa dijadikan penelitian agama tanpa merusak nilai-nilai ajaran agama. Kita selanjutnya bahas tentang antropologi agama. Antropologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos. Anthropos itu artinya manusia, sedangkan logos itu ilmu. Jadi secara harfiah bisa diartikan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Selanjutnya adalah karakteristik dasar pendekatan antropologi dalam studi Islam. Nah, karakteristik dasar pendekatan antropologi dalam studi Islam itu ada 3 ya. Yang pertama itu tentang antropologi itu berusaha mengkaji hubungan agama dengan pranata sosial yang terjadi di mana? Ya tentunya terjadi di dalam masyarakat. Tidak hanya mengkaji hubungan agama, tapi juga mengkaji hubungan agama dengan kondisi ekonomi dan politik mereka. Kemudian yang kedua adalah pendekatan antropologi bermula dan diawali dengan kerja lapangan atau field work, berhubungan dengan orang, masyarakat, kelompok setempat yang diamati dan diobservasi, diteliti dalam jangka waktu yang lama. Dan penelitian itu dilakukan secara mendalam, terdeskriptif. Nah itulah ya. Kemudian yang ketiga itu karakteristik dasar pendekatan antropologi itu komparatif atau perbandingan. Jadi studi dan pendekatan antropologi memerlukan
perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Kemudian objek kajian dalam pendekatan antropologi. Objek kajian dalam pendekatan antropologi ini tentunya ya manusia dan agamanya. Nah, dari kedua ini bisa ditemukan bahwa ada dua objek kajian dalam pendekatan antropologi. Yang pertama adalah antropologi fisik, yang kedua adalah antropologi tentang budaya. Nah, kedua antara antropologi fisik dan budaya ini saling keterkaitan. Yang pertama, antropologi fisik itu mengkaji bahwa manusia itu sebagai makhluk yang biologis, ya, butuh makan, butuh minum. Kemudian manusia juga bagian dari budaya, itu antropologi budaya. Nah, kemudian fenomena-fenomena kajian agamanya itu menurut ilmuwan itu ada 5 ya. Yang pertama adalah skriptur atau naskah ya. Naskah cerita. Kemudian yang kedua adalah para pemimpin atau pemuka agama. Yang ketiga adalah ritus atau lembaga dan ibadah. Kemudian yang keempat adalah alat-alat. Alat-alat ya contohnya ya seperti masjid, sajadah, peci, tasbih dan lain-lain. Kemudian organisasi ya seperti di era zaman sekarang ini seperti NU, Muhammadiyah, MTQ dan lain-lain. Kemudian adalah kita bahas tentang aplikasi pendekatan antropologi dalam studi Islam. Aplikasi di sini adalah metodenya ya kawan-kawan. Caranya kita melakukan sebuah pendekatan antropologi. Ya, pendekatan antropologi di sini dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dapat dijadikan sebagai metode. Nah, cara-cara apa sih dalam kita mengkaji misal tentang kebudayaan, keagamaan mereka, ya, terus banyaklah ya contoh lain yang bisa kita temukan di sekitar kita. Kemudian ada yang namanya paradigma pendekatan antropologi. Di PPT bisa kalian lihat paradigma itu ada 11 ya. Yang pertama itu evolusionisme, kemudian yang kedua adalah diffusionisme, yang ketiga adalah partikel, yang keempat strukturalisme fungsionalisme, yang kelima adalah antropologi psikologi, yang kelima adalah strukturalisme, yang ketujuh adalah materialisme dialektik, yang kedelapan kultural materialisme, kemudian etnosains, antropologi simbolik, kemudian sosiobiologi. Nah, itu bisa kalian lihat penjelasannya di situ di PPT ya teman-teman. Nah, ini yang terpenting adalah cara kerja pendekatan antropologis. Cara kerjanya itu ada 4. Yang pertama ada tentang deskriptif, kemudian lokal praktis, kemudian keterkaitan antar domain, kemudian komparatif. Nah, deskriptif ini ya hampir sama lah tadi dengan karakteristik ya. Kita kerja lapangan, kemudian diamati lah antara hubungan orang dengan kelompok dengan masyarakat. Apa yang diamati? Ya budayanya. Diamati bagaimana? Diamati dengan jangka waktu yang lama dan dengan data-data yang penting. Kemudian lokal praktis adalah kita ikut praktik ya, ikut praktik jadi bagian dari mereka. Misal kita bisa ikut dalam upacara kelahiran atau upacara tentang pemakaman atau upacara penyambutan tamu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketertarikan antara domain kehidupan secara lebih utuh. Nah, di sini pendekatan antropologis mencari keterkaitan antara domain-domain kehidupan sosial secara lebih utuh, yakni hubungan antara wilayah ekonomi, sosial, agama, budaya, dan politiknya. Hal ini dikarenakan hampir tidak ada satupun domain wilayah kehidupan yang dapat berdiri sendiri dan terlepas tanpa terkait. Ya, itulah. Makanya suatu wilayah itu bisa dikatakan wilayah karena punya populasi ya, saling membutuhkan satu sama lain.
Kemudian yang terakhir adalah komparatif perbandingan, yaitu perbandingan antara tradisi dengan nilai-nilai budaya. Nah, yang terakhir adalah contoh penelitian agama dengan pendekatan antropologis. Contohnya itu ya seperti kita membuat makalah ya. Ada yang namanya rumusan makalah, kemudian arti penting penelitian, kemudian cara apa yang kita gunakan, kemudian kita dapat sumbernya dari mana, itu juga harus benar lah. Nah itulah runtutannya kayak gitu. Teman-teman pasti udah paham lah bagaimana cara menyusun makalah. Itu hampir sama dengan ini, penelitian agama dengan pendekatan antropologis. Ya, intinya pertama itu sebelum kita melakukan penelitian berarti kita harus menyiapkan rumusan masalah dulu. Apa sih yang mau diteliti? Kemudian dari rumusan masalah itu kita tahu ya arti pentingnya penelitian. Nah, kayak tujuan gitu ya. Tujuannya penelitian itu untuk apa? Kemudian dari tujuan itu bagaimana kita mencapai tujuan itu, ya kita harus menggunakan metode penelitian. Nah, metode penelitian itu ya kayak gimana, mungkin dengan observasi atau dengan gimana ya. Kemudian dari metode-metode itu kita juga harus tetap melihat sumbernya ya, sumber literaturnya. Kita tetap cari sumber yang bagus agar tidak ada kesalahan dalam membuat penelitian. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya alhamdulillah penjelasan tentang antropologi studi Islam. Ya, itu bisa kita laksanakan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa jadi berkah untuk kita. Amin. Apabila ada yang bertanya, silakan nanti bisa japri atau komen di grup, atau bisa chat pribadi boleh ya. Yang penting nanti kita bisa sharing-sharing bareng, ngopi bareng. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.